Ketika semua sedang berjuang melawan penyebaran virus corona, ada mereka yang berada di garis paling depan, berjibaku menolong para pasien dengan bertaruh nyawa, meninggalkan keluarga, bekerja tanpa kenal lelah siang dan malam. Mereka adalah para tenaga medis, para dokter, perawat, dan seluruh petugas rumah sakit. Mereka membutuhkan doa kita agar mereka tetap kuat dan tetap sehat. Semoga jerih payah mereka, keringat dan pengorbanan mereka menjadi berkah. Terima kasih para tim medis, kalian adalah pahlawan yang sesungguhnya. Back to my YouTube channel, bersama saya MSD. Kali ini saya akan membahas diagnosis penyakit herpes yang mana sebelum-sebelumnya sudah pernah saya bahas atau sudah pernah saya kait-kaitkan dengan penyakit seperti monofilama. Nah, bagaimana perjalanan penyakit herpes simplex ini? Tetap stay tune di channel saya, tetap ikuti dan simak videonya. Baiklah, langsung saja kita bahas diagnosis penyakit herpes simplex. Bungkus. Herpes simplex merupakan sejenis virus yang menginfeksi kulit, membran mukosa, dan syaraf. Ciri-ciri herpes simplex adalah adanya bintil-bintil kecil, bisa satu atau sekumpulan, yang berisi cairan dan jika pecah bisa menyebabkan peradangan. Bintil-bintil ini biasanya muncul di daerah mukosa cutaneus, atau daerah di mana kulit bertemu dengan lapisan membran mukosa. Di wajah, di daerah ini berlokasi di pertemuan bibir dengan kulit wajah. Para penderita herpes simplex biasanya merasakan adanya perasaan geli di daerah tersebut sebelum munculnya bintil-bintil. Jika terinfeksi virus herpes, virus tersebut biasanya menyebar ke seluruh tubuh seperti di jari-jari, di mata, di daerah kemaluan, bahkan bisa juga menyerang otak. Herpes sering juga disebut sebagai penyakit kelamin. Padahal virus herpes simplex tidak hanya menyerang kelamin, tetapi juga menyerang mulut. Meskipun secara ilmiah herpes memang termasuk penyakit mata, herpes simplex adalah suatu infeksi pada kornea mata yang berpotensi mengganggu penglihatan dan biasanya disebabkan oleh HSV tipe 1. Infeksi ini bervariasi, baik lama, berlangsungnya, atau keparahannya, dan respon terhadap pengobatan. Ini tergantung pada strain HSV1, mana yang menjadi penyebabnya. Penyakit ini biasanya mulai pada permukaan kornea, kemudian mata, menjadi merah, dan menjadi sensitif terhadap cahaya. Proses infeksi ini dapat masuk ke lapisan lebih dalam dari kornea dan menyebabkan radang permanen. Etiologi penyakit herpes simplex disebabkan oleh virus, yaitu virus herpes simplex atau HSV. Terdapat dua jenis utama virus herpes simplex, yaitu virus herpes simplex tipe 1 dan virus herpes simplex tipe 2. Biasanya berhubungan dengan penyakit mata herpes simplex yang dikenal juga dengan cold sore atau fever blister dan virus herpes simplex tipe 2. Biasanya berbentuk herpes yang ditularkan secara seksual dan jarang menyebabkan penyakit mata. Manifestasi klinisnya yaitu fase pertama genital herpes ditandai dengan demam seperti flu, nyeri otot dan sendi, pembengkakan kelenjar limfe, rasa letih dan tidak enak badan. Rasa geli pada daerah kontak juga bisa muncul sebelum timbulnya bintil-bintil. Jika bintil-bintil sudah timbul, daerah sekitar bintil tersebut akan terasa lunak dan tergantung di mana bintil-bintil itu berada pada penderita. Bisa merasakan kesulitan berjalan atau nyeri saat buang air kecil. Gejala lain yang ditimbulkan bisa berupa luka pada kulit yang terkena virus dan disertai dengan rasa nyeri serta panas, kemudian diikuti dengan lepuhan seperti luka bakar dan demam. Pada beberapa kasus, herpes genital biasanya tidak menunjukkan gejala, sehingga penderita tidak mengetahui mengidap herpes. Gejala awal dari herpes genital antara lain rasa gatal dan terbakar di daerah genital atau anal, rasa sakit di sekitar kaki, pantat, atau daerah genital, keluarnya cairan dari vagina, adanya perasaan seperti tertekan di daerah perut. Penata laksanaan dari herpes umumnya sama dimanapun herpes tersebut timbul. Yang penting penderita harus menjaga daerah tersebut tetap bersih dan kering. Penderita dapat membersihkan daerah sekitar dengan salin atau larutan garam dan sesudahnya harus segera dikeringkan. Pengobatan herpes dengan antiviral bertujuan untuk meringankan rasa sakit
Penderita biasanya juga mendapat obat anti nyeri dan panas serta obat luar seperti bedak dan salep, juga zat pendungkus seperti vitamin. Penyakit herpes tidak dapat disembuhkan. Pengobatannya hanya berperan agar virus tersebut ditekan sehingga tidak aktif kembali dan membentuk semacam kristal di dalam tubuh dan menunggu kesempatan untuk muncul lagi. Infeksi herpes akan kambuh jika ada suatu faktor pendorong. Infeksi herpes yang kambuh tersebut tidak seperti infeksi yang pertama karena pada tubuh penderita sudah terdapat antibodi. Penanganan penyakit mata herpes simplex tergantung pada tingkat keparahan penyakit. Biasanya diberikan obat antivirus. Kadang-kadang permukaan kornea perlu dikerok, corneal bandage, dan perlu bermacam-macam obat yang mungkin dilakukan selama berbulan-bulan. Terkadang diperlukan pengobatan laser excimer bila terdapat perut kornea yang parah serta menyebabkan kemunduran penglihatan. Kemungkinan lain adalah transplantasi kornea. Penata laksanaannya yaitu medikamentosa non-spesifik analgesik saat serangan primer seperti cotrimoxazole oral, erythromycin untuk infeksi sekunder, zat pengering antiseptik, larutan garam. Sedangkan non-medikamentosa memberikan pendidikan kepada pasien dengan menjelaskan hal sebagai berikut, yaitu jika ada tanda-tanda dari infeksi yang recurrent, perasaan geli, terbakal, atau gatal muncul di bagian tubuh yang terkena infeksi herpes, maka jangan ada kontak dengan orang lain. Jika infeksi herpes di mulut, maka hindari kontak dengan mulut. Untuk orang yang terkena genital herpes, hindari hubungan seksual termasuk kontak oral atau genital selama periode simptom atau lesi aktif. Kondom dapat menjaga penularan genital herpes pada pasangan seksual. Perawatan obstetrik yang hati-hati dapat menjaga bayi yang baru lahir dari infeksi herpes. Untuk ibu yang terkena infeksi herpes aktif, maka dianjurkan untuk seksio cesarean. Pentingnya mematuhi pengobatan, bahaya, komplikasi, cara penularan penyakit menular seksual, cara menghindari infeksi penyakit menular seksual di masa datang, dan perlunya pengobatan untuk pasangan. Hindari hubungan seksual sebelum sembuh. Di sini saya akan mengangkat 3 diagnosa keperawatan, yaitu gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan adanya kerusakan kulit atau jaringan. Yang kedua, kerusakan integritas kulit atau gatal berhubungan dengan proses penyakit. Yang ketiga, resiko tinggi infeksi atau penyebaran atau aktivasi ulang berhubungan dengan kurang informasi tentang penyakit. Nah, itu tadi pembahasan dari penyakit herpes. Herpes adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus herpes. Sebenarnya virus ini ada 8 jenis penyakit herpes ini, tapi 2 yang paling umum, yaitu HSV tipe 1, dikenal dengan herpes oral, yang bisa menyebabkan luka dan benjolan melepuh di sekitar mulut serta wajah. Sedangkan HSV tipe 2 termasuk ke dalam golongan herpes genital atau kelamin, dan biasanya muncul di kelamin bagian luar serta daerah sekitar anus. Dilansir dari The New Zealand Herpes Foundation, penyakit ini sangat umum terjadi. Orang dewasa yang aktif secara seksual, terutama kerap terjangkit penyakit ini di bagian kelamin, diperkirakan 50% pengidapnya tertular dari orang lain. Beberapa faktor yang meningkatkan risiko seorang untuk terkena penyakit ini yaitu semua orang berisiko terkena virus penyakit ini, dari mulai anak-anak hingga dewasa. Namun, untuk yang menyerang kelamin biasanya lebih mudah menginfeksi orang-orang yang aktif secara seksual tanpa menerapkan seks aman. Berbagai faktornya yaitu berjenis kelamin perempuan, memiliki pasangan seks lebih dari 1, berhubungan seks di usia yang sangat muda, memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, serta memiliki penyakit kelamin yang lainnya. Penyakit herpes simplex seringkali menimbulkan gejala yang cukup khas. Oleh karena itu, banyak dokter biasanya mampu mendiagnosis penyakit ini hanya dari melihat gejalanya saja. Namun, untuk memastikannya, biasanya dokter akan melakukan tes seperti DNA atau kultur virus. Biasanya, dokter akan meresepkan obat-obat seperti obat antivirus, obat anti radang, obat dari golongan narkotika, dan analgesik untuk mengurangi rasa sakit. Biasanya dikonsumsi 2 kali sehari atau sesuai resep dokter. Antikonvulsan atau antidepresan trisiklik untuk mengobati rasa sakit yang berkepanjangan. Antihistamin seperti difenidramin, krim atau gel atau patch mati rasa untuk seperti lidocaine, dan capsaicin seperti Zostric membantu mengurangi risiko nyeri saraf yang disebut
neuralgia pasca herpes yang terjadi setelah Anda pulih dari herpes. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan pada pembahasan diagnosis penyakit kali ini. Tetap dukung channel saya, jangan lupa subscribe, like, comment, dan bunyikan lonceng notification agar dapat berita-berita terupdate dari diagnosis medis ini. Bungkus. Nantikan pembahasan diagnosis selanjutnya. Kritik dan saran boleh isi di kolom komentar. Dankeschön. Sorry ass DJ.